rahayu, rahayu, rahayu. Siapa yang menyangkal kesejatian makam Putri Campa? Nah, ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali ya. Nanti leluhur kita yang sudah mangkat, dalam artian ini kemungkinan memang ini adalah Putri Campa. Ya. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Saat ini kita bersama Kang Gun atau Ki Joko Linglung akan menyibak situs Pasarean Putri Campa secara historis, antropologis, sosialis, dan supranatural. Jadi sedikit bahwasanya tahun 1815 Wardenar ya, utusan Letnan Brigjen Thomas Stamford Raffles telah menulis dalam bukunya History of Java. Di Trowulan ada pasarean yang menurut cerita tutur masyarakat adalah Pasarean Putri Campa. Ya, Kang Gun mulai kemudian memasuki gerbang yang sangat luar biasa sekali ini. Kang Gun, apa yang dirasakan? Ya, dari pandangan goib saya, begitu saya masuk di sini disambut oleh dua prajurit yang membawa tembak, beliau yang menjaga makam ini. Jadi sempat ada pesan kalau ke dalam intinya hati-hati, jangan sembarangan. Harus yang sopan. Nah, jadi kita merupakan peradaban leluhur kita yang sangat besar, yang memiliki tata krama. Ya, bahkan Sabdo Palon kalau generasi yang akan datang tidak memiliki tata krama, saya akan bangkit lagi. Betul. Luar biasa sekali. Jadi monggo Kang Gun duluan. Jadi menurut catatan Charles Louis Damay, seorang epigraf dari Perancis, itu mengatakan bahwasanya kesejatian makam yang ada di lokasi ini tidak bisa diragukan lagi. Siapa yang bisa menyangkal tentang kesejatian makam Putri Campa ini? Jadi luar biasa sekali, Kang Gun. Di sebelah kanan ini ada pohon raksasa, Kang Gun, berjajar 3. 1, 2, 3. Loh, sangat tinggi sekali, Kang Gun. Di atas sana itu, Kang Gun. Kira-kira lahir. Jadi ribuan tahun kayak. Ribuan tahun, bahkan diduga sudah ditanam sejak era Putri Campa atau era Kerajaan Majapahit, Kang ya. Gimana kemudian sosok-sosok yang penghuni pohon raksasa ini, Kang Gun? Ya, ini tadi barusan tadi waktu di depan juga sudah saya tembus beberapa pohon ini. Yang paling serem ini malah di tengah ini, maaf di sini. Jadi ini ada sosok kayak jin raksasa yang mempunyai lidah panjang terus ini tanduk panjang tanduk panjang ya, lidah panjang itu sangat menjalar di bawah. Jadi ini salah satu yang memang biasanya kalau orang kesini itu pikirannya jelek-jelek, nah, ini beliau ini yang berperan ikut ke rumah mencelakakan beliau ini. Jadi ya mohon maaf. Ya, beliau ini kayak leak gitu. Iya, seperti leak. Kayak leak gitu. Kayak leak, ini ada taringnya, ini ada tanduknya, ini panjang, ini menjalar di kanan. Rambutnya ruwe-ruwe panjang. Gitu. Ini cowok cuman identik rambut panjang. Identik dengan rambut panjang. Sampai jalan tinggi sana. Sampai tinggi sana ya. Ini yang paling serem ini. Yang paling ekstrim ya, yang paling ekstrim gitu. Ya, betul. Kalau di pohon yang sebelah ini, Kang, ini malah seperti candi ini, Kang. Bentuknya yang ke bawah gitu ya, seperti buarloka dan suarloka ini, Kang. Coba Kang kalau Kang Gun terawan. Malah di sini identiknya dengan kebagusan positif. Ini salah satu putri. Jadi kalau saya sendiri tidak bisa harus menyatakan orang harus percaya ini putri Campa, enggak. Jadi ini salah satu putri yang memang pakaian kerajaan atau selendang kuningnya ini beliau bertempat di sini. Saat ini ya. Jadi ini kayak kayak sinden gitu, kayak kemben atau mungkin danyang-danyang ya. Danyang seperti itu. Itu selendangnya kuning. Oh, selendangnya kuning gitu ya. Keemasan. Ya, mari Kang, kita lanjutkan perjalanan kita. Jadi lokasi ini memang tidak banyak yang tahu bagaimana kemudian sejarah dari Putri Campa ini. Ternyata dalam sumber-sumber tradisi Putri Campa itu ada 2, yaitu di pertengahan abad ke-15 sama di penghujung akhir era Kerajaan Majapahit. Di pertengahan abad ke-15 ini Putri Campa dalam sumber Babat ini adalah merupakan bibi dari Sunan Ampel atau Raden Rahmat yang berasal dari Campa. Kemudian di penghujung akhir dari Kerajaan Majapahit muncul lagi seperti Babatan Najawi menceritakan bahwasanya Putri Campa ini merupakan ibu dari Raden Patah dari ayah Brawijaya Kertabumi. Nah, ini.
Nah, ini kita memasuki area paling magis. Saya untuk menghormati ini saya coba copot alas kaki ya di lokasi ini. Dan di sini ini ternyata ada makam tertua di Trowulan itu kan, dan tidak banyak yang tahu gitu ya. Dan di sini makamnya cukup sederhana kan, namun ternyata memiliki inskripsi atau angka tahun prasasti kan ya. Jadi rahayu, rahayu, rahayu. Mungkin kita membaca Al-Fatihah dulu untuk si Naib, mungkin Kaki silakan kan. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Allahumma barik lana fi Amin. Allahumma nawwir qulubana bi hidayatika ya Rahman. Allahumma arhamna wa sallallahu alaihi wa sallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, jadi sangat luar biasa sambil mendengarkan azan ya. Tadi memang sudah ada azan yang pertama, ini azan yang kedua. Jadi kita tadi sudah karena kalau nanti kita mendengarkan banyak azan lagi, sebentar lagi juga ada lagi ya gitu. Jadi kita memohon izin di makam ini ada semacam nisan tertua di di Trowulan, diduga memang pertengahan dari kerajaan Majapahit atau di Majapahit di puncak kejayaannya. Jadi kita mohon izin untuk membuka salah satu nisan. Mungkin kameramen bisa ke sini ya, karena nisan ini menghadap ke kaki gitu ya, mengarah kaki. Dan ini di nisan kepala. Jadi Mbak nuwun sewu, permisi, putunipun sowan. Nah, jadi ternyata di nisan ini ada sebuah angka tahun atau angka tahun Saka atau angka tahun Jawa kuno gitu ya, yang terbaca ini ya dari 1290 Saka atau tahun 1368 Masehi. Jadi diduga 1368 Masehi ini merupakan nisan era Raja Hayam Wuruk gitu ya, 68. Jadi 3 tahun setelah mangkatnya Mahapati Gajah Mada. Karena Mahapati Gajah Mada mangkat tahun 1365 Masehi. Dan di sini nisan di sini adalah 3 tahun atau 1000 harinya setelah mangkatnya Mahapati Gajah Mada, yaitu tahun 1368 Masehi. Jadi ini luar biasa sekali. Diduga ini merupakan nisan, ataukah kalau memang seorang muslim yang dimakamkan, ini adalah seorang muslim yang dimakamkan pertama di situs Trowulan ini ya, tahun 1368 Masehi atau tahun 1290 Saka. Coba kita tutup lagi Kang Gun ya. Jadi kita akan melanjutkan perjalanan untuk menyibak sejarah Putri Campa ya. Jadi Putri Campa ini memang terkenal sebagai seorang muslimah. Dalam catatan sejarah, Putri Campa ternyata ada 2. Putri Campa sebagai istri dari Prabu Kertawijaya. Prabu Kertawijaya sendiri menggantikan Prabu istri Suhita ya, tahun 1474 sampai 1453 Masehi. Ini masa Kertawijaya. Dan diduga masa-masa ini adalah masa Sunan Ampel ketika membuat pesantren di Ampel Denta, Surabaya. Karena dalam ceritanya Sunan Ampel merupakan keponakan ya, menemui bibinya di Majapahit, kemudian diberikan tanah pelungguhan di Ampel Denta dan bersama 5.000 kepala keluarga untuk membabat alas atau untuk jebol desa atau membuat semacam desa ya, perdikan untuk kemudian menyiarkan agama Islam. Di situ tidak boleh ada pemaksaan, terserah masyarakat Majapahit yang ikut Sunan Ampel itu masuk Islam atau enggak. Bahkan di sini juga ada makam-makam kuno kan, di bawah pohon nagasari kan, nagasari tua ya. Jadi bunganya terlihat putih merona, serba harum mewangi, dan biji-bijinya akan bisa kita kenali. Pohon nagasari itu juga dikenal dengan pohon naga kusuma atau naga puspa. Bahasa latinnya adalah Mesua verea L ya. Pohon ini diduga dibawa oleh para pendeta India itu kemudian ke Jawa. Diduga pohon ini memang berasal dari dataran India. Pohon nagasari ini dipercaya juga sebagai pusaka Kang ya, bisa kemudian untuk melumpuhkan orang-orang yang kesurupan atau kerasukan dan lain sebagainya. Kalau penerawangannya jadi Ki Joko
linglung ini seperti apa dari keberadaan pohon nagasari yang sangat langka ini? Oke, dari pohon nagasari ini kalau di dunia supernatural ya, dari rekan-rekan yang memang menggeluti soal paranormal juga pengobatan-pengobatannya, intinya ini sudah bukan rahasia umum gitu ya. Pohon nagasari ini bahwasanya memang banyak multifungsi. Jadi salah satu media kalau sekarang itu biasanya itu kalau tenor-tenor di Islam itu ruqyah. Ya, ruqyah juga bisa buat media dari pohon nagasari. Nah, jadi diambil daunnya yang kulitnya itu nanti direndam di air. Setelah itu dibacakan doa-doa Islam, diminumkan sama orang yang kerasukan. Insya Allah itu bisa menjadikan kesembuhan. Jadi itu. Luar biasa kan, ini salah satu rahasia ilahi ya, yang memang kadang sekarang ini sudah mulai hampir punah generasi saat ini melupakannya gitu ya. Nah, coba kita akan masuk ke area yang paling sakral kan ya. Jadi sebuah makam yang dipercaya gitu ya, para peneliti itu juga menduga ini adalah makam Putri Campah dari bibi dari Sunan Raden Rahmat ya, atau Sunan Ampel. Loh, yang mana ini kuncinya? Rahayu. Jadi luar biasa teman-teman, dan Kang Gun, kita memasuki area paling suci, paling sakral. Diduga pada masa lalu juga lokasi ini sengaja ditinggikan di sebuah kemudian struktur batu bata kuno gitu ya. Dan ternyata memang banyak ilmuwan termasuk epigraf ya, Charles Louis Damai dalam bukunya Epigrafi Nusantara tahun 1955 juga mengatakan dengan sangat jelas, siapa yang menyangkal kesejatian makam Putri Campah. Nah, ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali Kang Gun ya. Jadi coba kita berdoa dulu Kang Gun. Jadi kita berdoa dulu semacam menghormati leluhur kita yang sudah mangkat. Dalam artian ini kemungkinan memang ini adalah Putri Campah ya.
ternyata di makam Putri Campa ini memiliki bukti-bukti historis yang ternyata memang mungkin sengaja ya Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan semacam petunjuk bahwasanya bukti ini sangat otentik dan kredibel. Nah, di sini salah satu nisan, ya nisan kaki dari Putri Campa ini ternyata memiliki semacam prasasti angka tahun Jawa kuno, gitu ya. Dan bentuk nisannya sama dengan nisan-nisan yang ada di Teroloyo. Nah, dari sinilah kemudian diduga nisan ini merupakan nisan-nisan hak prerogatif dari keluarga dekat Raja-Raja Majapahit. Angka tahunnya sama persis dengan angka-angka tahun yang dipahat di percandian. Artinya diduga orang yang memahat angka tahun di percandian dengan angka tahun yang ada di nisan ini adalah orang yang sama, gitulah. Disinilah kemudian kearifan dan kebijaksanaan di Majapahit. Jadi para pembuat angka tahun atau sang Citraleka bisa saja kemudian memahat angka tahun di nisan, bisa saja membuat angka tahun di percandian atau angka tahun di lainnya. Terbaca 1370 Saka. Jadi 1370 Saka. Atau kalau dijadikan Masehi menjadi 1448 Masehi. Yaitu diduga memang nisan ini Putri Campa yang dimaksud dalam sejarawan interpretasinya adalah istri dari Raja Kertawijaya yang menggantikan Suhita ya, yang memerintah Majapahit antara tahun 1447 sampai 1453 Masehi. Jadi sangat luar biasa sekali dan kita kembalikan Kang Gung ya. Menurut Kang Gun sendiri gitu ya. Setelah kita bertawasul atau berdoa di sini, mungkin Kang Gun yang rasakan gitu ya di situs ini apa saja mungkin Kang Gun? Ya, tadi setelah kita bertawasul, jadi dinyatakan bahwasanya ada kemunculan sosok putri lah. Kalau saya bilang itu sosok putri, cuman bukan mudah itu enggak. Jadi sosok putri itu yang di situ dalam firasat bahasa gaibnya menyatakan beliaunya memang ada di sini. Gitu. Ya, kan. Jadi beliaunya ini identiknya di situ seperti yang di sini, Pak, yang dinyatakan istrinya siapa tadi? Prabu Kertawijaya. Karena beliau ini berpakaian era kerajaan. Pakaian era kerajaan. Didampingi salah satu sesosok laki-laki yang memang mungkin beliaunya ini yang mungkin seperti itu. Jadi dua berdampingan seperti itu. Menyatakan seperti itu yang dari pandangan saya barusan tadi. Jadi kalau saat ini memang kerajaan Campa di pesisir Vietnam Selatan pada waktu itu sebenarnya Campa itu sebenarnya bagian dari koloni Jawa. Salah satu kemudian sumber historis gitu ya. Misalnya dalam prasasti Campa itu dijelaskan bahwasanya salah satu saudara Kertanegara Singosari yang bernama Dyah Patesi menikah dengan Raja Campa, dan ini merupakan sesuatu yang lumrah kalau kemudian raja-raja Jawa atau kemudian putri-putri Raja Jawa menikah dengan raja-raja Campa. Karena sebenarnya letak Campa itu merupakan pelabuhan transit dari Jawa menuju ke Kanton atau Tiongkok. Disitulah kemudian para pedagang Jawa itu berlabuh ke Campa. Disitulah kemudian terjadi pernikahan. Sehingga kemudian Putri Campa atau Raden Rahmat tidak lain dan tidak bukan adalah masih keluarga dekat Raja-Raja Majapahit. Dan di sini ada sebuah prasasti ya, yang juga banyak yang kurang tahu. Mungkin teman-teman bisa jadi di sana karena prasastinya itu menghadap ke arah kaki. Namun memang sebagian prasasti ini gerowak itu kan sebagian prasasti. Jadi Mbak, permisi, ternyata di sini itu masih ada sosok Putri Campa dan suaminya gitu ya. Jadi nuwun sewu Mbak, permisi Mbak. Dan ternyata kemudian di sini gitu ya, di depan takiran ini jika teman-teman zoom ini ternyata penuh dengan tulisan Jawa kuno. Nah itu semoga kemudian ada ya epigraf yang bisa membacanya ya. Tidak mungkinlah kita kemudian mencolot melangkah di makam ini untuk membacanya gitu ya. Kan kurang sopan. Jadi semoga kemudian bukti-bukti historis ini bisa menyibak kesejarahan. Ternyata Majapahit itu benar-benar kota besar ya, multidimensi, penuh dengan kemudian keharmonisan, multikultural, multiagama. Itulah salah satu kebesaran kerajaan Majapahit gitu ya. Meskipun agama yang dominan adalah Siwa, Siddhanta, dan Buddha Mahayana, tapi tidak menutup kemungkinan karena Majapahit ini memiliki visi global. Para pedagang banyak yang datang ke Majapahit gitu untuk berdagang, termasuk sebagian menurut Mahuan dalam catatannya Yin Ye Sen Lang tahun 1430 sebagian besar mereka adalah pedagang Muslim. Dari situlah kemudian diduga golongan petinggi kerajaan Majapahit seperti Patih, Tumenggung, Temung, kemudian Rangga, Kanuruhan, kemudian terus berinteraksi dengan para Sabandar
sekedar yang beragama Muslim, kemudian agama Islam pun mulai masuk dan dianut oleh para petinggi kerajaan Majapahit, termasuk dibuka danyang-danyang maupun istri-istri raja Majapahit. Jadi mungkin terakhir Kang Gun, pesan-pesan dari teman-teman semua yang mungkin ingin atau melestarikan sejarah-sejarah Majapahit di sini, mungkin Kang ada pesan-pesan dari Kang Gun. Jadi pesan dan kata saya, setiap kita sowan ataupun kita bermunajat di tempat-tempat seperti ini, kita bukan cuma sekedar intinya ingin tahu, tapi kita harus melestarikan. Bahwasanya menyatakan kita itu bangga menjadi orang Jawa, apalagi ini peninggalan Majapahit ataupun Singasaro ataupun Mataram. Intinya peninggalan ini kan di tangan kita, seperti itu. Kita banggakan peninggalan kita, jangan sampai sejarah ini hilang. Jadi supaya anak cucu kita itu tetap melestarikan. Suatu saat kalau kita hilang, kalau kita sudah meninggal, anak cucu kita juga ikut melestarikan. Karena nilai-nilai budaya, nilai-nilai sejarah ini penting untuk dipertahankan. Karena apa? Seiring berjaman yang modern ini, kebanyakan anak muda sekarang itu nggak menghiraukan yang seperti ini, gitu loh. Jadi kenapa kalau menghiraukan seperti ini? Karena mereka sudah termakan entertain seperti handphone, setiap hari di warung, apa. Itu mereka lupa dengan sesepuh mereka, asal-usul mereka lupa. Padahal sisi positifnya, setiap kali kita masih mengingat makam atau makom ataupun tempat-tempat sesepuh, kita lestarikan, itu ada keistimewaan tersendiri, gitu loh. Jadi kita bisa menyeimbangkan bumi ini juga, bencana bisa intinya nggak sampai terjadi. Karena apa? Jeripaya sepuh kita zaman dulu. Contohnya di wilayah Magelang ada pabuk buminya Syekh Subakir. Itu salah satu keseimbangan juga. Kenapa kok yang menancapkan itu ke orang-orang yang berpengaruh? Karena yang tahu beliau-beliau itu mempunyai kelebihannya lebih dari kita-kita. Seperti itu. Jadi kita dimanapun tempat, kalau memang ada situs makam atau apa makom ataupun makam ataupun sejarah-sejarah yang memang peninggalan zaman dulu, perlu kita lestarikan. Itu harus kita tanamkan di anak cucu kita. Gitu, seperti itu. Jadi pelestarian itu wajib. Jangan disunahkan, wajibkan ke anak cucu kita agar terjaga, seperti itu. Jadi pesan dari saya seperti itu, agar supaya peninggalan-peninggalan ini nggak hilang ya. Intinya di sini orang-orang itu bisa setiap kali kita mempunyai hajat, setiap kali kita mempunyai pakaian ataupun keperluan, bisa munajat di tempat seperti ini, dibantu sama sesepuh. Karena sejatinya sepuh itu nggak ada tapi ada. Nah seperti itu. Karena apa? Bilang nggak ada, karena orang-orang tidak melihat kasat mata. Tapi kasus nyatanya kalau kita mempunyai suatu keperluan, beliau bisa hadir. Seperti itu. Yaitu kesan saya dari urusan masalah situs ataupun masalah peninggalan sesepuh zaman dahulu. Kita perlu melestarikan dan budaya itu memang perlu digencarkan untuk saat ini, seperti itu. Luar biasa teman-teman, nasihat dari Kang Gun ini atau Ki Joko Linglung, semoga bermanfaat. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Kang.